Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, para orang-orang pintar, pengamat politik, para profesor-profesor ini makin kesini kok makin menjadi-jadi ya. Serampangan sekali ketika mencemooh program makan bergizi gratis. Padahal hal tersebut sangat berguna bagi rakyat kita ya. Seperti Ferry Amsari, si taulah aktor Dirty Vote yang juga pembenci Jokowi, barisan sakit hati, dan juga Rocky Gerung. Nah, namun ini ya, bantahan langsung datang dari Pak Luhut dan Sri Mulyani. Pak Luhut terang-terangan keras skakmat balik para penyinyir tersebut. Tak hanya itu saja, Bu Sri Mulyani juga memberikan data-data akurat tentang pembiayaan dan efek dari makan bergizi gratis. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Jadi maksud saya, padahal solusinya itu simple loh, menurut saya. Ya, solusinya simple. Solusinya Pak Prabowo muncul aja pidato ngomong bahwa mohon maaf, janji yang saya janjikan itu tidak bisa saya laksanakan karena anggaran kita tidak cukup. Ngomong gitu, kita semua juga pasti mengerti kok. Memang kondisi negara ini duit kita gak ada. Segala macam udah ngaku aja gitu. Jangan sok-sokan pengen memenuhi janji padahal ternyata itu belum dipikirin. Berarti waktu beliau mencetuskan makan bergizi gratis, beliau belum mikir dana dari mana, pelaksanaannya seperti apa, bertahapnya kayak gimana, beliau belum mikir itu. Ngomong-ngomong aja waktu itu. Makan siang bergizi diberi pada anak-anak. Jadi ada bayangan, anak-anak itu makan siang bergizi, gurunya kekurangan gizi. Jadi kalau kita kadang-kadang saya suka sedih terus kritik aja, tunggu dulu deh, kasih waktu mereka kerja. Sehingga begitu apa mereka yang sekarang jadi pengamat atau Ya, saya macam-macam, saya titip saja gitu, Ya. titip. Ya, Prof kan ngeritik juga, tapi saya kira sangat bagus kritiknya, kritik yang sangat membangun. Jangan kritik belum baru mulai terus sudah dikritik. Ini seperti Cortex, saya biarin aja dulu jalan. Kita nggak pengen ini bagus, ya pengen lah. Tapi kita tahu betul bahwa membuat ini bukan pekerjaan yang mudah. Ya kita dorong mereka, jangan kita terus discourage mereka bahwa oh ini kurang, ini kurang. Lah kalau nggak kurang kau di sorga aja kau nanti. Saya kira satu keputusan presiden bikin makan bergizi, itu juga saya kira menyentuh masalah keadilan. Dan kedua tadi saya mau unggul yang akan dibuat ada 40 itu disebar di seluruh Indonesia. Makan bergizi ini saya kira kan dampaknya luas, Prof. Untuk tadi kita bicara 8% growth, ini salah satu engine-nya menurut saya, di samping dana desa. Karena ekonomi di kampung itu, di desa itu, atau sekitarnya pasti akan mulai jalan. Ini kan baru 1 minggu ini. dan belum sempurna Belum sempurna, itu butuh waktu. Kita lihatlah nanti setelah 1 bulan, kita mulai baru evaluasi. Apa yang harus kita perbaikin? Perputaran uang di desa, Prof, betul saya Prof lebih ahli lah, saya kan bukan profesor ke ekonomi. Tapi saya logik saya aja, dana desa itu per desa kan di 74.000 desa sekian itu kira-kira 1, sekian miliar per desa. Tapi dengan makan ini, dengan nanti bantuan tunai langsung yang diberikan dengan targeted tadi, itu kita hitung-hitung bisa mungkin 8 miliar rupiah di satu desa. Jadi itu berputar di situ, dan itulah yang dibilang Profesor Nubiarto dari UGM yang ahli kemiskinan, ini ekonomi Pancasila. Jadi pemerataan itu terjadi, itu keadilan tadi itu. Bagaimana dengan warung-warung yang sudah ada di warung makan yang Prof, itu nanti akan ada terjadi penyesuaian semua nanti bertahap itu. Kita kasih kesempatan aja. ada engagement juga dengan Engagement mereka nanti pastilah. Ini pasti akan jalan nanti. Nanti orang kan beli telur, nanti bikin ayam di situ. Orang mau beli sayur, bikin sayur di situ dan seterusnya. Jadi saya kira ya over time mungkin dalam setahun 2 tahun kita akan lihat ini bagus. Tapi harus dilakukan evaluasi terus-menerus. Supaya kita tahu ada masalahnya segera diperbaikin. Saya kira BPKP bisa nanti main di situ untuk melakukan audit gitu. Kalau kepastian anggaran sudah
Sudah Nggak lebih. lihat. Prof, kita tuh duitnya cuma banyak, Prof. Jadi orang bilang 1.500 triliun nggak bisa dapat. Sangat bisa. Ya tentu bertahap lah ya. Dan untuk 100 triliun tambahan mungkin. Ya. Terus tapi World Bank kan tidak sembarang kasih angka juga. 6,4% dari GDP kita. Dia bilang itu ya 1.500 tadi. Kita hitung-hitung ya mungkin 1.200. Terkait mengenai instruksi penghematan anggaran seperti yang kemarin telah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Bagaimana pelaksanaannya, terutama berasal dari pos-pos seperti apa dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis. Nah, oleh karena itu pos yang dianggap tidak langsung dirasakan manfaatnya dan dilihat cukup besar di dalam APBN dari masing-masing kementerian lembaga seperti kegiatan seremonial, seperti acara halal bihalal, serah terima, dan lain-lain, rapat, seminar, kajian, analisis, pengadaan diklat, honor untuk kegiatan, jasa profesi, percetakan, dan souvenir. Di era yang digital ini masih ada beberapa yang melakukan anggaran untuk pencetakan, sewa gedung, kendaraan, peralatan, kemudian jasa-jasa konsultan, belanja lainnya, termasuk belanja-belanja yang selama ini digunakan kementerian untuk memberikan beberapa bantuan pemerintah, maintenance, perawatan dan pemeliharaan, perjalanan dinas, ini yang sudah berkali-kali disampaikan. Itulah yang area-area yang kita akan meminta kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam. Namun ini adalah memang sesuai dengan Presiden, fokus kepada belanja yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, kesempatan kerja, dan manfaat langsung ke masyarakat. Jadi kalau pertanyaan dampak pada pertumbuhan ekonomi, ya justru ini akan memberikan, diharapkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Seperti kayak makanan bergizi gratis apabila nanti struktur dari supply chains di pemerintah atau lokasi masing-masing makin diperkuat. Dan oleh karena itu kami membicarakan dengan Pak Gubernur, dengan OJK, bagaimana masing-masing dari dan LPS dalam hal ini ya, apakah sektor keuangan bisa mendukung melalui berbagai dukungan pembiayaan sektor keuangan, karena makan siang bergizi ini sudah pasti off-takernya ada, sehingga supply chains-nya dari mulai sayur mayur, kemudian daging dan berbagai itu yang bisa diproduksi oleh para produsen lokal, entah itu petani, usaha kecil menengah, itu memiliki peluang untuk mendapatkan market yang pasti. Dan ini tentu bisa didukung oleh sektor keuangan. Nah, ini semuanya yang kita harapkan nanti orkestrasi dari belanja yang jangkarnya adalah makan siang bergizi kepada anak-anak sekolah, diharapkan justru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, terutama yang local base, basisnya adalah lokal dan lebih apa yang disebut employment creation atau menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih merata.